Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali di channel Mitra Guru, channel yang memberikan solusi dan informasi seputar pendidikan. Kali ini kita lanjutkan masih sesi seri motivasi diri, lanjutan dari habit keempat, yaitu habit kelima, berusaha mengerti dahulu baru dimengerti. Ini adalah latihan memotivasi diri, yaitu melatih kebiasaan pemahaman bersama. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, saya ingin ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menonton sampai habis, sudah mampir di channel ini, dan juga sudah subscribe dan memberikan like atau komentar atau share ke teman-teman yang lainnya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda pada channel ini. Di habit kelima ini atau kebiasaan kelima ini ada kata-kata bijak dari suku asli Amerika, dengarkan atau lidahmu akan membuatmu tuli. Ini kata-kata yang apa namanya ya, kata bijak bahwa kita lebih akan melatih bagaimana cara mendengarkan, bagaimana cara komunikasi. Di habit yang kelima ini nanti ada 4, ada 5, ada 6 akan membantu kita mencapai kemenangan publik dan melatih kesaling tergantungan antara satu sama yang lainnya. Itu berusaha mengerti dahulu baru dimengerti. Oke. Prinsipnya seperti biasa di 7 habit ada paradigma, ada prinsip ya. Prinsipnya itu untuk berkomunikasi secara efektif, kita harus saling memahami terlebih dahulu. Kalimatnya cukup sederhana, bahwa untuk berkomunikasi kita harus saling memahami terlebih dahulu. Jadi kita dituntut memahami orang yang akan kita ajak komunikasi. Jangan sampai kita terbalik, kita menuntut dia harus memahami saya atau kita. Itu nanti tidak enak. Seperti apa paradigmanya? Nih, paradigmanya, orang yang tidak efektif itu saya mendengarkan dengan maksud untuk menjawab. Jadi kalau diajak komunikasi itu nggak mendengarkan dulu, maksudnya menjawab melulu. Nah, ini tidak efektif. Kalau orang yang efektif, saya mendengarkan dengan maksud untuk memahami. Ini jauh lebih enak. Orang kalau curhat berkomunikasi dengan kita dengarkan dulu, kita pahami dulu, dia akan lega. Beda dia sudah curhat ke kita belum mendengarkan tapi sok tahu, sok menjawab dan lain sebagainya. Ini yang akan kurang baik di komunikasi. Nah, bagaimana cara melakukannya? Perilaku yang kita lakukan itu mendiagnosa dahulu sebelum memberi resep atau memberi jawaban. Kita diagnosa dulu, nanti ada cara-caranya. Yang kita siapkan diri kita adalah mendiagnosa sebelum memberi resep atau memberi saran atau nasihat. Kemudian mendengarkan secara empatik. Nah, ini gimana sih mendengarkan secara empatik? Karena ada mendengarkan yang tidak empatik. Terus yang terakhir, berusaha dipahami dengan mempergunakan perspektif pihak lain. Nah, ini juga ada latihannya. Nanti cara-caranya seperti apa? Mudah-mudahan perilaku-perilaku ini bisa diterapkan dalam tindakan maupun dalam pemikiran kita. Hasil yang akan dicapai nanti pengaruh yang lebih besar dengan orang lain. Bapak Ibu akan memiliki pengaruh yang lebih besar dengan orang lain, terutama pengaruh positif, bukan pengaruh negatif lah ya. Nah, nanti gimana menekan pengaruh negatif. Oke, solusi terhadap masalah-masalah yang rumit nanti akan ada. Terus ada kejelasan mengenai masalah yang sebenarnya dan pemecahan masalah dengan lebih cepat. Oke. Sebenarnya ini ada semacam latihan ya Bapak Ibu, yaitu ceritakan suatu peristiwa ketika seseorang tidak mendengarkan Anda tetapi langsung menyodorkan jawaban. Gimana rasanya nggak mendengarkan langsung memberikan jawaban? Oke, tapi ini kita tidak perlu latihkan, tapi kalau Bapak Ibu bisa latihkan sendiri sekarang sambil mendengarkan, boleh-boleh aja. Biasanya ini saya peragakan, saya latihkan sesuai dengan kelompoknya di saat kita workshop. Oke.
Ini ada respon autobiografi. Respon autobiografi itu kalau kita diajak komunikasi, yaitu ada istilahnya menasehati, memberikan nasihat, saran, dan solusi untuk masalah. Bener nggak sih kalau kita diajak diskusi atau diajak curhatan menggunakan respon autobiografi dengan cara menasehati? Kita tahan dulu, nanti jawabannya ada di sesi-sesi terakhir. Dengan cara menyelidiki, yaitu mengajukan pertanyaan dan kerangka referensi atau agenda-agenda kita. Terus dengan cara menafsirkan, menjelaskan motif atau perilaku orang lain berdasarkan pengalaman kita, mencoba untuk membentuk anggapan tentang orang tersebut. Nah, yang terakhir mengevaluasi, yaitu menilai, lalu hasilnya bisa memberikan persetujuan maupun tidak setuju. Nah, ini biasanya kalau kita komunikasi dengan siswa atau dengan teman, pastinya atau kebanyakan itu melakukan 4 hal ini: menasihati, menyelidiki, menafsirkan, mengevaluasi. Gimana perasaan Bapak Ibu kalau mau curhat, mau diskusi, dinasihati, diselidiki, dievaluasi? Nah, itulah respon autobiografi namanya. Oke, sebenarnya ada videonya. Video itu akan menjawab apakah respon autobiografi itu baik ataupun tidak. Ya, tapi sayangnya nanti saya tidak bisa memutarkan, takutnya kena copyright, maka kita lewati saja. Oke, kalau di sesi workshop bisa diputarkan ya. Oke. Mendengarkan secara empatik. Nah, ini tadi ada istilah bagaimana sih mendengarkan secara empatik, yaitu merefleksikan perasaan dan kata-kata orang lain dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Jadi merefleksikan atau mendengarkan kata-kata orang lain, itulah namanya mendengarkan empatik. Bukan bermaksud menjawab atau mengevaluasi apalagi menilai. Bukan mendengarkan untuk memberi nasihat, saran, menjawab setuju, tidak setuju, dan mempertanyakan dan lain-lain atau menilai ya. Jadi merefleksikan perasaan dan kata-kata orang lain dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Mereka sudah lega direfleksikan seperti itu. Kalau kita jawab atau kita nilai atau kita setuju, jangan-jangan mereka kurang sreg. Itu. Oke, ini ada juga videonya sebenarnya ya. Oke. Kiat-kiatnya gini Bapak Ibu. Anggap saja sinyal lampu merah. Maka berhenti berbicara dan dengarkan secara empatik. Apabila ingat dengarkan secara empatik tadi definisinya ya. Apabila terasa ada emosi yang tinggi, Anda harus memahami masalah sampai ke intinya. Anda merasa belum paham, orang lain merasa belum dipahami. Ini berhenti dulu berbicara. Oke, sinar kuning. Sekiranya sudah ada sinyal-sinyal tanda kuning itu, berbicaranya perlahan dulu, perhatikan dan bersiaplah untuk mendengarkan secara empatik. Kalau sudah sinar hijau, lanjutkan dan silahkan berusaha dipahami apabila masalah telah jelas dan telah sama-sama dipahami. Pembicaraan bersifat santai dan tidak emosional. Anda diminta memberi saran atau nasihat. Jadi kalau sudah dimintai saran atau nasihat, baru berikan. Jangan langsung ujuk-ujuk memberikan nasihat, memberikan saran, penilaian dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Oke, itu kiat-kiat prakteknya berkomunikasi melatih habit 5 ini. Mendengarkan secara empatik, yaitu yang tadi ya, merefleksikan dan bermaksud merefleksikan dari lawan bicara kita. Setelah direfleksikan dengan perasaan dia, terus kita menggunakan kata-kata kita sendiri atau mengulang kata-katanya. Ini ada catatan mendengarkan secara empatik, berfokuslah pada pembicara, bukan pada respon atau jawaban yang tepat. Bukan jawaban Anda ya, tapi berfokus pada pembicara. Yang kedua, jika pemikiran Anda macet, ulangi saja apa yang dikatakan oleh pembicara tersebut. Nah, ini akan melegakan dia. Kalau seandainya Anda tidak punya ide atau macet, jangan takut pada kesunyian. Maksudnya kadang-kadang hanya mendengarkan dan tidak mengatakan apapun adalah cara terbaik untuk memahami inti permasalahan orang tersebut atau orang yang akan berkomunikasi dengan kita. Itu mendengarkan secara empatik.
ya. Oke, Bapak Ibu, demikianlah kira-kira singkatnya habit 5 yang begitu singkat, yaitu berusaha mengerti dahulu dan baru dimengerti. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberi manfaat pada kita semua di saat kita dicurhati atau di saat ada yang ingin berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya atau siswa kita. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu video tutorial 7 habit yang ke-6, yaitu bagaimana cara bersinergi. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.